Perkenalkan, saya Putri Belunggela, kelas 1F dengan NIM 151422143 dari jurusan PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis, dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Jenis-jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Masalah perorangan. Penggolongan masalah perorangan ini disadarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Masalah kelompok. Dikenal adanya 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kekurangan kompakan. Yang kedua, kekurangan mampuan mengikuti peraturan kelompok. Ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Keempat, penerimaan kelas kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang anggota lainnya. Keenam, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes. Ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran di atas tampaknya mudah, namun karena tidak disadarkan pada teori atau prinsip-prinsip tertentu pada umumnya kurang dapat dilaksanakan secara mantap. Masing-masing perintah atau larangan itu dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Di samping itu, guru yang melaksanakan perintah dan larangan itu hanya bersikap reaktif terhadap masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul. Meskipun pendekatan yang sedang kita bicarakan ini hendaknya tidak dilaksanakan oleh guru-guru, namun perlu kita bicarakan juga agar kita semua mengenalnya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Pendekatan yang tidak tepat itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama penghukuman atau pengancaman, yang kedua pengalihan atau pemasabodohan, yang ketiga penguasaan atau penekanan. Masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Dalam menangani tugasnya, guru-guru sering menghadapi permasalahan dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelasnya. Permasalahan itu meliputi 2 jenis, yaitu yang menyangkut pengajaran dan menyangkut pengelolaan kelas. Guru-guru harus mampu membedakan kedua permasalahan itu dan menemukan pemecahan secara tepat. Amat sering terjadi guru-guru menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan dan sebaliknya. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Ada 2 jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah perorangan dan masalah kelompok seringkali menyatu dan amat suka dipisahkan yang satu dari yang lain. Namun demikian, pembedaan antara kedua jenis masalah itu akan bermanfaat terutama apabila guru ingin mengenali dan menangani permasalahan yang ada dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
Itulah materi tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.